Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin mukminat, muslimin muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan kepada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringinya. Mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Masih lanjutan fadilati dzikrillah ta'ala, fadilah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf ya, batuk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Uzkurullaha zikran khamilan bi'kha'in mu'jamatin thumma billami aimun khafidan qila ayqala ba'dus sohbi wa ma zikrul khamil ya Rasulullah qala ad-zikrul khafi. Rawahu Abdullah ibnul Mubarak an Domrota bni Habibin ay fahuwa afdalu minadz dzikri jahratan li salamatihi min nahwi riyain wa hadza inda jam'in minas sufiyah fi ghairi ibtida'is suluki. Amma fi ibtida'i fadzikrul jahriyu anfa'u wa qad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muru kulla insanin bima huwal aslah al-anfa' lahu. Wa qala, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Uzkurullaha, ingatlah kamu kepada Allah, zikran dengan ingat, khamilan dengan sir, rahasia, pelan. Kalimat khamilan bi kha'in itu dengan huruf kha mu'jamatin yang bertitik di atas kha. Thumma bil lami, kemudian dengan huruf lam, khamilan. Arti khamilan aymun hafidhan, yaitu yang samar-samar, sir, rendah suaranya.
qila diucapkan, ditanyakan, ayqala ba'dus sahbi, artinya berkata sebagian sahabat tanya kepada Rasulullah, wa madzikrul khamil, apa yang dimaksud zikir khamil, ditanyakan oleh sahabat. Zikir khamil itu zikir bagaimana Rasul? Ya Rasulullah, atau wahai utusan Allah. Qala, Nabi menjawab, yang dimaksud zikrul khamil ialah az-zikrul khafi, zikir yang pelan-pelan suaranya. Rawahu Abdullah ibn al-Mubarak an Dumrah ibni Habibin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak dari Dumrah bin Habib. Aifa huwa afdalu minadz dzikri jahratan, artinya zikir yang samar-samar, pelan-pelan suaranya, afdalu itu lebih utama minadz dzikri daripada zikir jahratan yang suaranya kenceng. Kenapa? Li salamatihi, karena keselamatan mereka, keselamatannya yang zikir itu, min nahwi riyain, dari seumpama riya, pamer. Wa hadza inda jam'in, dan ini menurut kebanyakan ulama, minas sufiyati, dari ahli tasawuf, fi ghairi ibtida'is suluki, di dalam selain orang yang memulai belajar zikir suluk. Amma fi ibtida'i, adapun dalam permulaan zikir, permulaan belajar zikir suluk, fadzikrul jahriyu, maka zikir jahar yang keras suaranya, anfa'u, lebih bermanfaat. Waqad kana, dan sungguh ada, an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'muru, menyuruh beliau, kulla insanin, kepada setiap insan, manusia, bima, dengan apa-apa, huwal aslah, yang lebih bagus, al-anfa, yang lebih bermanfaat, lahu, baginya. Jadi pembahasan kita pertama pada pagi hari ini, Rasulullah berkata, uzkurullaha dzikran khamilan, zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir khamil. Sudah kita ketahui tadi arti khamil adalah khafi. Jadi zikirlah kamu kepada Allah dengan suara pelan-pelan saja, rendah suaranya, nggak boleh kenceng, nanti keterangannya di belakang. Jadi kalau zikir cukup pelan-pelan, Allah, 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 Allah. Kedengaran suara sendiri sudah cukup. Dalam hati saja boleh-boleh saja dalam hati. Maka ada zikir jahar, ada zikir khafi. Jahar yang kedengaran, paling enggak kuping kita mendengar, itu jahar. Orang lain nggak dengar nggak apa-apa, yang penting kuping kita kedengaran, itu jahar. Dan ada zikir khafi. Zikir khafi, mulut kelihatannya memang diam, boro-boro kedengaran di telinga, orang mulut diam aja, tapi dalam hati tetap zikir. Mulut diam, tapi dalam hati tetap Allah, 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 itu dalam hati. Maka orang yang ahli tasawuf, biasanya para kiai ini, jalan ada urusan, kelihatannya mulutnya diam, papasan dengan orang yang nyapa biasa, assalamualaikum, waalaikumsalam, tanya menanya, gimana kiai, sehat, sehat, udah lewat, kelihatannya mulut diam, tapi dalam hati zikir terus. Zikir terus. Itu zikir khafi. Zikir khafi itu zikir khamil. Maka di sini ditanyakan oleh sahabat, wa ma zikrul khamil? Qala az-zikrul khafi
Apa yang dimaksud zikir khamil Rasul? Yang dimaksud zikir khamil adalah zikir khafi, pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Ay fa huwa afdalu min dzikri jahratan li salamatihi min nahwi riya'in. Zikir khafi itu yang pelan lebih utama dari zikir yang keras suaranya. Kenapa? Untuk menyelamatkan diri dari riya, pamer. Pada umumnya, ini umumnya kan ada orang umum, ada orang khusus. Kebanyakan orang itu dengan riya itu masih melekat. Baca sholawat biar kedengaran, tuh riya kan. Pakaiannya baru mau ngaji biar dilihat oleh siapalah gitu, itu riya, pamer. Zikir juga begitu, saya zikir yang keras biar kedengaran orang, nanti orang jadi senang dengan saya, itu riya. Allah 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 Allah, suara siapa? Suara fulan, bagus banget ya, setiap 5:30 sore ada di masjid, hebat. Itu riya. Lah untuk menghilangkan sifat riya itu, maka dilakukanlah zikir khamil. Khamil artinya khafi. Zikirnya pelan-pelan saja, pelan-pelan. Mulut diam, tapi dalam hati tetap zikir. Khusyuk, khusyuk. Apalagi kalau bisa dua-duanya ya. Mulut juga bunyi walaupun pelan, dalam hati juga bareng. Allah 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 Allah, Masya Allah, bagus banget tuh, bagus banget. Ada gangguan apapun, insya Allah akan nyimpang tuh gangguan, akan nyimpang dari orang yang zikir. Satu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani, Jilani atau Jailani ya, Jilani ya, iya. Tapi kalau sudah bahasa Indonesia Jailani ya, iya Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah lagi ngajar santrinya banyak, ngajar dengan khusyuk, menerangkan kitab dengan khusyuk, hatinya juga khusyuk. Kejatuhan ular, kejatuhan ular itu dianya di sini di pundaknya. Mungkin ada yang tanya, emang ngajarnya di mana aku kejatuhan ular? Wallahu alam, tidak diterangkan dalam kitabnya itu. Apa di kebun ngajarnya? Boleh jadi kan? Iya, boleh jadi ngajar di kebun. Lagi ngajar kejatuhan ular, teplok di sini mungkin begitu bunyinya ya. Muridnya ketakutan, pada lari. Dianya sendiri menengai. Apa menengai? Diam saja, cicing wae, tetap ngajar, nggak ada rasa takut, nggak apa. Itulah berkat zikir kepada Allah begitu, khusyuk hatinya, Masya Allah. Lari muridnya, akhirnya ularnya berangkat, pergi. Udah ularnya pergi, muridnya pada tahu, ularnya udah pergi, kita ngaji lagi, datang lagi. Ditanya, kenapa pada lari? Takut Kiai. Maaf, takut. Ma ular, ma Allah. Ya takut juga, tapi ada ular gimana? Nggak ngapa-ngapain tuh ular, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Nggak ngapa-ngapain, cuma ingin ketemu dengan pengajian saja, gitu. Ularnya lari, datang pengaji jamaah untuk ngaji terus. Begitu tuh. Kira-kira udah sampai derajat kita ke derajat itu, udah sampai belum ya? Allahu Akbar, belum. Mari tingkatkan ya. Jadi diadakannya atau dianjurkannya zikir khafi itu untuk menyelamatkan dari riya. Wa hadza inda jam'in minas sufiyah. Ini menurut kebanyakan ahli tasawuf fi ghairi ibtida'i suluk,
di selain orang yang memulai belajar zikir. Belajar zikirnya sudah lama, ikut thariqahnya sudah lama, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Khalidiyah dan seterusnya, nama banyak tuh. Nama thariqah banyak sekali. Udah lama. Nah, kalau udah lama, sudahlah. Zikirnya khafif saja, khafif, zikir pelan gitu. Pelan zikirnya. Itu bagi orang yang sudah lama ikut zikir. Amma fil ibtida'i fadzikrul jahriyu anfa'u. Kalau orang itu baru mulai ikut jamaah zikir, sebaiknya yang keras. Tujuannya apa? Latihan. Oh, yang namanya zikir begitu ya. La ilaha illallah. Kalimatnya juga jelas, barisnya juga jelas, harokatnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Soalnya ada yang bingung. Sudah bingung nggak mau tanya. Bacanya bukan la ilaha illallah, tapi bacanya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Salah nggak? Ya salah. Bukan la ilaha illallah. La ilaha illallah, bukan lellah. Ada yang begitu. Mestinya kalau kurang paham tanya, Pak Haji, bacaan yang betul bagaimana? Kata Pak Haji, la ilaha illallah, begitu. Oh, selama ini saya bacanya la ilaha illallah. Ya mudah-mudahan diterima juga lah oleh Allah, gitu. Mudah-mudahan. Dan ada cerita, betul atau tidak wallahu alam. Syekhona Khalil di mana tuh tempatnya? Di mana? Syekhona Khalil di mana tempatnya? Makamnya? Bangkalan Madura. Bangkalan Madura. Punya khodam. Khodam itu apa ya? Pelayan, pembantu. Pembantu ini ketika mau berangkat mondok di pesantren Syekhona Khalil, dikasih wiridan sama ibunya. Wiridannya bahasa Madura lagi, bukan bahasa Arab, bukan. Nina mondok di Syekhona Khalil, wiridannya ini. Iya, bagaimana Bu? Dengar baik-baik. Beton sepolok elake stong karek sama. Beton sepolok elake stong karek sama. Bahasa Madura. Beton apa beton? Isi nangka. Beton. Sepolok ke 10. Elake stong hilang 1, karek sama tinggal 9. Amalin. Ibunya bilang begitu, amalin. Baik Bu, saya amalin. Beton sepolok elake stong karek sama. Beton sepolok elake stong karek sama. Bahasa Madura. Amalin ya, iya. Udah berangkat mondok, udah dia dikenal dengan kiai, dijadikan khodam. Kamu bantu saya di rumah. Ya nyapu, ya ini, ya ini, ya. Ya, soon. Apa soon? Terima kasih. Orang Madura itu soon. Selangkong sama selangkong. Amalinnya, ya. Jadi benar diamalin terus. Dengan mantap mengamalkannya. Satu ketika Syekhona Khalil itu pergi haji. Nggak tahu yang keberapa itu pergi hajinya. Pergi haji. Khodamnya itu ada di rumah sana. Syekhona Khalil perkiraan sudah sampai Mekah lah. Zaman dulu kan naik kapal laut ya, lama 7 bulan pulang pergi katanya tuh. 7 bulan pulang pergi. Nah, Syekhona Khalil sudah di Mekah sana, pembantunya kok melihat sendal kiainya ada di depan pintu kamarnya. Sendalnya yang dibikin bukan kulit binatang, tapi yang dibikin kayu yang ada, nah begini ke atas. Bakyak, ya begitu. Apa bakyak ya? Ya itu. Kata pembantunya itu, loh, sendal kiai ketinggalan.
Ini harus diantar nih. Kalau nggak diantar kiai bagaimana nanti? Kasihan. Terus akhirnya dia ambil itu sendalnya, dibawa ke kamarnya. Udah dibawa ke kamarnya, dia tafakkur pada Allah sambil merem. Itu sendal dipegangin, wiridan dari ibunya dibaca. Beton sepolok elake stong tarik sangat, beton sepolok elake stong tarik sangat, terus dibaca terus. Matanya merem. Udah capek dibuka mata, sudah di depan Ka'bah, sudah di depan Ka'bah. Coba, udah di depan Ka'bah, dia juga kaget. Alhamdulillah, saya sudah di depan Ka'bah ini. Tapi ingin temu kiai di mana ini? Berdoa lagi begitu, merem di depan Ka'bah, beton sepolok, elake stong karek sangat. Udah itu dibuka, kiai sudah di depannya, kiainya sudah di depannya. Assalamualaikum. Loh, sampian, kata kiai, sampai di enam, angke kiai, kau lagi enam, tahu apa itu? Gak tahu. Loh, sampai di sini katanya. Sampai di sini katanya. Iya kiai, di sini, angke. Iya, angke. Ada apa kamu sini? Sandal kiai kan ketinggalan di Maduro. Saya kasihan kalau kiai nggak ada sendal. Ini saya bawa ke sini ini untuk dipakai kiai. Geleng kepala kiai itu. Saya sudah ada sendal. Ya tapi takut nggak ada gantinya kiai. Masya Allah. Baik, ayo ke kamar saya, ke hotel, dibawa. Jadi ada ke sana, udah bermalam berapa malam di situ. Tapi kamu belum waktunya haji sekarang ya. Jadi bagaimana kiai? Pulang dulu aja. Lah pulangnya bagaimana kiai? Lah kamu kesini bagaimana? Kamu kesini bagaimana? Kok tanya kepada saya? Bagaimana pulangnya? Yaitu saya ngamalin itu wirid dari ibu saya. Wiridnya bagaimana? Kiainya juga baru dengar tuh. Begini saya dikasih wirid oleh ibu saya ketika mau berangkat mondok kiai. Bagaimana? Beton sepolok elak stong tarik sama. Itu bahasa Madura. Oh, itu bahasa Madura kiai. Iya. Tapi saya mantap biar ketemu dengan kiai. Akhirnya ketemu juga dengan kiai. Ya, sekarang itu juga kamu baca ya. Baca sampai capek. Nanti udah capek sambil merem, udah capek buka mata. Baik, kamu di kamar. Saya di depannya, depan kamar. Udah baca, dibaca sambil merem. Udah capek dibuka itu mata. Sudah di Bangkalan lagi. Itu tuh. Maaf ya, saya batuk ya. Batuk Allah. Masya Allah. Maaf. Jadi begitu Pak ya, zikir ibu, bapak dan ibu. Zikir yang khusyuk. Zikir yang khusyuk. Belum ditawarin minumnya, Pak sudah. Oh belum, minum dulu. Ibu ada minuman Bu? Ayah ke? Ayah sok bilang, bapak sok bilang. Ayo makan minum. Bima wal aslah al anfalahu. Sedangkan Nabi menyuruh kepada setiap orang dengan sesuatu yang bermaslahat dan bermanfaat. Tuh. Jadi suruhan Nabi kepada siapa saja, entah itu zikir, entah itu sholat, entah itu makan, entah itu apa. Pokoknya suruhan Nabi kepada siapa saja itu yang bermaslahat, baik dan bermanfaat. Begitu. Zikir juga begitu. Bagi orang yang taraf awal belajar zikir, yang bermanfaat apa? Yang bermaslahat apa? Ya jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh, bagi orang yang pertama zikir, jadi tahu itu manfaat, maslahat. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa, ya pelan-pelan
sajalah pelan-pelan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang geleng kepala, boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada ya? Ada. Itu digelengkannya itu ada aturannya, bukan sekedar geleng kepala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan, tapi ada aturannya. Kepala digelengkan ke arah kanan, di kanan ya. La ilaha sampai ha. Mulut baca la ilaha, hati baca la maqsudah, tidak ada tujuan. Sampai kanan. Dibalik lagi ke kiri, illallah. Mulut baca illallah, hati sama baca illallah. Dimasukkan ke hati sanubari. Hati sanubari adanya di bawah, payudara sebelah kiri. Bawah payudara kiri, di sebelahnya persis. Di bawahnya sedikit. Jadi mulut la ilaha, la maqsuda, hati illallah. Masukkan ke sana. Oh begitu caranya? Iya, ada caranya. Bukan sekedar geleng kepala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi puyeng lagi. Lagi puyeng lagi. Itu ada aturannya ya, aturannya. Masya Allah. Itu zikir. Jadi Nabi menyuruh kepada siapa saja dengan sesuatu yang ada maslahah dan ada manfaat. Makan juga begitu kan? Ya ada maslahah, makan. Ya. Makan jangan terlalu kenyang. Manfaatnya ya ini jadi badan sehat. Coba kalau sudah makan lagi bagaimana? Jadi tambah penyakit. Maka Nabi, nahnu min qaumin la naqul hatta najud. Kami golongan kaum tidak akan makan kecuali kalau sudah lapar. Nabi makan dulu lapar. Kalau kita pagi-pagi sarapan nasi uduk katanya tuh, jam 9 makan lagi sarapan kedua, jam 12 makan lagi, jam 3 ngemil, udah ngemil donat 10 biji. Allahu Akbar. Menjelang maghrib makan, menjelang tidur makan, ngelilir kata orang Jawa, apa ngelilir? Bangun malam makan lagi. Astagfirullah. Ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hidup untuk makan kalau begitu, setiap hidup makan. Ya nggak ada bedanya dengan apa itu? Iya. Allah. Yang benar itu makan untuk hidup. Nabi makan nunggu lapar dulu. Wa idza akalna lam nasba. Itu Nabi. Kalau kami makan, aku makan, kata Nabi, nggak sampai kenyang, nggak sampai kenyang Nabi makan. Maka ada keterangan juga Nabi kalau makan cukup 3 jari kan, 3 jari. Iya, orang yang dimakan kurma 3 jari ya bisa Pak Ustaz. Kalau saya pakai gudeg ya nggak bisa begini, bagaimana? Pinter ya, pinter sampean. Ya kalau pakai gudeg Pak sendok ya jangan terlalu kenyang lah, jangan terlalu kenyang. Udah makan pakai gudeg, tambah lagi. Allahu Akbar. Pantesan banyak penyakit sekarang ya, banyak penyakit. Begitu tuh. Coba kalau makan lapar rasa enak. Allah. Makan nunggu lapar. Ditawarin sama istri, Pak, belum makan siang ya? Belum. Tadi sarapan enggak? Kagak. Kok bisa begitu? Iyalah, nggak apa-apa, yang penting sehat. Sekarang makan, Pak. Cuma maaf Pak, cuma sambal terasi sama ikan teri. Gimana Pak? Nggak apa-apa, makan. Sebab lapar, enak nggak? Enak banget. Yang penting udah bilang nyaman sekali, nyaman. Tuh, enak banget katanya. Enak sebab dia lapar. Coba kalau perut kenyang, Pak, makan siang Pak, rendang
lain. Apa lain? Rendang ada, ini ada, ini ada, ini ada. Wah, yang serba enak. Makan Pak, nggak ada nafsu. Kenapa Pak? Rendang ada, opor ada, ini ada kok. Nggak makan Pak? Masih kenyang. Tuh, gitu ya. Nah, contohlah Nabi. Jadi Nabi menyuruh orang dengan sesuatu yang ada maslahatnya dan manfaatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibadi darajatan indallahi yaumal qiyamati az-zakiruna Allah katsiran ay wal-zakirati walam yadhkurhunna ma'a iradatihinna tahliban lil mudzakkar alal muannas. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi an Abi Sa'id Al-Khudri bi isnadin sahihin. Nabi berkata, afdalul ibadi, manusia yang paling afdal, manusia yang paling utama, darajatan derajatnya, indallahi di sisi Allah, yaumal qiyamati pada hari kiamat, az-zakiruna Allah katsiran, yaitu orang yang banyak zikir kepada Allah. Ayat wal-zakirati, tadi disebut az-zakiruna berarti orang lelaki yang zikir kepada Allah. Tapi yang dimaksud di sini wal-zakirati, dan orang-orang perempuan juga yang zikir kepada Allah. Walam yadhkurhunna, dan Nabi tidak menyebut zakirati, orang-orang perempuan yang zikir, ma'a iradatihinna, dengan kehendaknya, tahliban lil mudzakkari alal muannas, karena umumnya atau mengalahkannya orang lelaki pada orang perempuan. Jadi hadis ini disebutnya cuma afdalul ibadi darajatan indallahi yaumil qiyamah az-zakiruna allaha katsiran, manusia yang paling utama di sisi Allah, mendapat darajat yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang-orang lelaki yang banyak zikir kepada Allah. Tapi yang dimaksud orang lelaki di sini sudah mencakup orang perempuan. Jadi orang lelaki atau perempuan yang banyak sekali zikirnya kepada Allah ketika di dunia ini, nanti di akhirat akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Itu zikir. Maka mari kita senang zikir. Jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita nggak zikir. Sudah sholat, tolonglah kita sadar sholat kita masih belentang-belentong. Ya, iyalah, ngakulah, ya. Nah gitu. Sholli fardhu subhi raka'atain mustaqbilati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sholatnya di rumah, pikirannya di pasar, takut daging habis. Tuh. Lah kira-kira kalau sholat begitu bagaimana? Masya Allah. Nah kita harus sadar yang semacam itu. Sholat saya, ya Allah, pikirannya ke pasar terus. Lah untuk menutupi sholat yang begitu bolong-bolong bagaimana? Mari kita sudah sholat istighfar. Baca istighfar, mohon ampun. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alai wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tuh, zikir. Sudah itu ada bacaan lain, bacalah. Wah, kalau begitu terlalu panjang nanti. Maka kalau begitu kita bisa ngatur waktu. Kalau mau pasar, tuh, maaf, kalau mau pasar nih, sholat tepat pada waktunya. Subuh sekarang taruhlah 4:30, masuk kan? Sebetulnya udah lewat 5 menit, bukan 6 menit kan? Taruhlah 4:30, masuk. Begitu masuk, sholat ibu-ibu kan nggak berjamaah ke masjid ya, udah di rumah langsung sholat. Sudah sholat, baca zikir, ditutup dengan doa, berangkat ke pasar. Ayam masih ada di pasar. Iya,
masih kebagian daging. Begitu. Jangan mau ke pasar, masjid sudah qomat, baru mendusin. Bangunin sama suami, ayo sholat. Katanya pasar, oh iya, ya Allah. Ya pasarnya kesiangan, pasarnya kesiangan. Begitu ya, kita harus sadar sholat kita masih, ya nggak tahu cap apalah sholat kita. Maka mari kita sesudah sholat banyak-banyak zikir, zikir ya, zikir. Itu. Jadi orang yang paling banyak derajatnya nanti di akhirat, kata Nabi, ialah orang yang paling banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ulangi kalimat hadisnya, afdalul ibadi darajatan indallahi yaumal qiyamah az-zakirunallaha katsiran. Az-zakirun artinya orang-orang lelaki yang zikir kepada Allah. Kalimat perempuannya tidak disebut. Maka ada yang bertanya, bagaimana kalau membaca salam? Nah, sering terjadi ya. Kalau membaca salam kan cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda selamat, yang didoakan bapak-bapak saja. Iya. Ibu-ibu nggak didoain, iya kan? Coba pikir, cocokkan dengan hadis ini. Assalamualaikum, kan alaikum lelaki kan? Iya. Kalau perempuan alaikumna, kan begitu. Perempuan. Tapi dalam salam kan enggak. Jamaah banyak, laki perempuan. Salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak disebut assalamualaikum wa alaikumna salam. Enggak. Bagaimana itu? Taglibnya perempuan sudah ikut ke lelaki, maka salam cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau mau ditambah? Silahkan. Mau ditambah juga silahkan. Cuma kalau sudah lapar, udah assalamualaikum gitu aja. Nanti kalau kepanjangan perut udah lapar gimana gitu ya. Itu salah. Tuh, kita teruskan. Faqala Imam Abu Hasan Al-Wahidi, maka berkatalah Imam Abu Hasan Al-Wahidi, qala Ibnu Abbas, telah berkata Imam Abu Abbas, al-muradu yang dimaksud yadhkurunallaha, dengan kalimat yadhkurunallaha, mereka lelaki ini, merekanya ingat kepada Allah fi adbaris sholawati, di penghabisan sholat, huduran pada waktu pagi, wa asyian dan pada waktu sore, wa fil madajiri dan ketika tidur, di tempat tidur, wa kullama staqala dan ketika bangun min naumihi dari tidurnya, wa kullama ghadan dan ketika berangkat pagi-pagi, waroha dan pulang sore-sore, min manzilihi dari rumahnya, zakarullah ta'ala, dia zikir ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada Imam Abu Hasan Al-Wahidi menafsirkan hadis itu tadi, yang dimaksud suruh zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, kata beliau adalah ketika pagi sore itu, supaya zikir yang banyak. Pagi-pagi, sore-sore saya pernah memberi catatan, ngasih catatan supaya baca istighfar berapa kali kalau pagi ya? 10. Sore? Nah, masih ingat? Itu diantaranya itu bacaan itu, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu taubata wal maghfirata min jami'il dzunub. Nabi menganjurkan itu istighfar supaya dibaca 10 kali pagi hari, dan sore hari juga supaya dibaca lagi 10 kali. Nabi menyatakan siapa yang membaca istighfar itu 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, maka dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dosanya sebanyak buih lautan. Begitu.
Baca itu diantaranya zikir pagi dan sore. Ada bacaan lainnya lagi, silakan. Saya punya amalan begini, Pak Ustaz. Apa? Saya mengamalkan kitab Dalailul Khairat. Boleh enggak? Boleh, tapi digurukan. Jangan enggak pakai guru. Soalnya dalam kitab Dalailul Khairat itu ada kalimat-kalimat yang mesti ditasbih. Jadi harus pakai guru gitu. Boleh diamalkan. Isinya banyak selawat tuh. Banyak selawatnya itu di Dalailul Khairat. Banyak. Dan zikirnya itu tiap harinya beda. Hari Senin dari sini sampai sini. Hari Selasa dari ini sampai sini. Hari Rabu dan seterusnya begitu. Ada batas-batasannya. Ya kalau kita nggak pakai guru, ya nggak bisa. Pakai guru ya. Pakai guru. Jadi begitu. Pagi sore zikir. Wafil madani, dan di tempat tidur ketika bangun, ketika mau tidur zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah menganjurkan, bacalah ketika mau tidur Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Zikir tuh. Kita udah nyelonjorin kaki. Sudah bersih-bersih berarti sikat gigi udah bersih-bersih, nyelonjorin kaki, baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Itu setiap mau tidur ya. Rasul berkata, kalau orang itu baca Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah dijaga oleh Allah rumahnya dari pencuri. Insya Allah orang itu dijaga dari mati mendadak. Emang ada mati mendadak? Kenapa enggak? Kan sehat Pak Ustaz. Iya sehat benar. Tapi mati mendadak bisa juga kok. Lagi tidur nyenyak. Sehat. Kapal terbang jatuh rumah itu mati mendadak nggak kira-kira? Mati mendadak tuh. Tapi Nabi mengatakan kalau Bismillahirrahmanirrahim dibaca 21 kali sebelum tidur, insya Allah orang itu terjaga dari mati mendadak. Bacalah itu. Satu kali nafas, satu kali nafas nggak kuat lah ya nyawa kita. Coba Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, nggak kuat. Ya nafaslah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Itu ketika mau tidur. Wa kullama staqala min naumihi, dan ketika bangun dari tidur ada doanya juga. Ada doanya. Doanya bagaimana? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana, begitu? Bukan. Ibarat habis makan katanya. Ya takut lupa ya. Bangun tidur alladzi at'amana wa saqana. Ditegur sama istrinya, Pak, habis sarapan ya? Enggak, sarapan bagaimana bangun tidur? Doanya bukan itu Pak. Oh iya lupa. Iya, habis tidur kan kadang-kadang lupa. Sama istri juga lupa ya. Iya, sama istri lupa. Itu bangun tidur ada apa doanya? Berangkat mau ke kantor ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pulang sore hari ada doanya lagi, begitu ya. Itu menurut keterangan Imam Abu Hasan Al-Wahidi. Waqala, dan telah berkata Mujahidun, Imam Mujahid, la yakunu, tidak ada minadz-dzakirinallaha katsira, dari kalimat zakirinallaha katsira hatta yadhkurullaha ta'ala qa'iman wa qa'idan wa mutaji'an, sehingga ia ingat kepada Allah dalam keadaan qa'iman, bangun, qa'idan, duduk, wa mutaji'an, dan berbaring. Tuh, berbaring. Tapi menurut pendapat Imam Mujahid yang dimaksud minadz-dzakirinallaha katsira itu tidak ada dianjurkan untuk zikir dalam ayat itu, maksudnya dalam hadis itu, maksudnya tidak dianjurkan qa'iman wa qa'idan, ketika berdiri, ketika duduk, ketika bangun, ketika berangkat tidur. Kok ada keterangan lagi? Itu ada hadis yang lain, bukan hadis ini maksudnya. Ini ikhtilaf antara satu imam dengan imam yang lain.
Lah kalau kita mau mengamalkan saja, kalau mau tidur baca zikir juga boleh. Boleh. Zikirlah. Wa qala Athaun, dan telah berkata Imam Atha, man shallas shalawatil khamsah, siapa yang mengerjakan sholat yang 5 bihuquqiha, dengan hak-haknya, fahuwa dakhilun, maka dia termasuk fi qouli ta'ala, dalam firman Allah, wadzakirinallaha katsiran, yaitu artinya orang yang ingat kepada Allah dengan banyak. Menurut Imam Atha di dalam kitab Adhkar, keterangan dari Imam Atha, siapa yang sholat 5 waktu dengan hak-haknya, itu termasuk orang yang zikir pada Allah. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang mengerjakan sholat dengan khusyuk, syarat rukunnya rapi, bacaannya rapi, gerakannya rapi, itu menurut Imam Atha itu berarti sudah mengamalkan yadhkurunallaha katsiran, berarti orang itu sudah zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka kalau kita sudah sholat nggak ada waktu untuk zikir lagi, tolong sholatnya yang khusyuk. Allahu Akbar, khusyuk, bacaannya khusyuk, rukuknya khusyuk, bangun dari rukuk sami Allahu liman hamidah rukuk sampai tasyahud akhir kita kerjakan dengan khusyuk, itu kita sudah termasuk zikir yang banyak kepada Allah. Begitu. Lah kita enggak kan? Sholatnya semau kita, zikir sudah sholat nggak mau, tuh gimana? Maka begitu menurut pandangan Imam Atha. Ayo kita sholat yang baik. Walaupun sudah sholat kita tidak zikir lagi, tapi sholat kita sudah bagus, sudah baik tuh, kita termasuk orang yang zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Kalau mau dua-duanya bagus, sholatnya bagus. Sudah sholatnya bagus, nanti sudah sholat zikir bagus lagi itu. Gitu ya. Apalagi kalau sholatnya berjamaah misalnya kan, sholatnya berjamaah, tolong imam kalau sholat berjamaah zikirnya agak kerasan. Kok keras suaranya? Iya, ngajarin jamaah yang belum hafal bener, ngajarin. Soalnya kalau tidak dibaca dengan keras, nanti jamaah yang bacanya belum lancar, nggak paham-paham nanti. Coba kalau imam bacanya keras, astagfirullahaladzim, tuh nanti paham makmum gitu ya, begitu. Jadi hafal makmum. Itu adanya dianjurkan imam agak keras bacaannya. Bagaimana kalau sudah salah imam itu diam saja? Ya nggak apa-apa. Cuma kasihan orang yang belum hafal, nanti nggak hafal-hafal, gitu kan? Ya nggak hafal-hafal. Ada kan biasanya kalau bulan Rajab tiba, ada zikir Rajab. Bagaimana bacanya? Lupa. Rabbi firli, terus warhamni waktu. Itu biasanya dibaca kalau Rajab datang. Betul. Pernah ada orang udah punya anak banyak, berarti udah dewasa ya, anaknya udah gede-gede, di musola atau di masjidnya dia kalau datang bulan Rajab sudah maghrib dibaca, sudah subuh dibaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, gitu kan? Iya. Tapi yang satu ini baca Rabbi firlinya nggak bisa. Mestinya Rabbil firli, pakai hoin kan di sini. Dia bacanya enggak pakai Rabbi firli, Rabbil pakai L. Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli. Tanya kepada seorang ustaz. Ustaznya masih muda. Ustaz, saya kalau baca wirid Rajab kok begini ya, salah atau betul nih? Bagaimana bang? Panggilnya bang. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Ulang bang.
Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Sekali lagi bang, Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Menurut saya nggak ada Rabbil firli bang. Makanya saya tanya, salah nggak? Ya salah. Betulnya bagaimana? Betulnya begini, Rabbil firli pakai ghain. Rabbil firli, wahai Allah, wahai Tuhan ampunilah aku. Rabbil firli nggak ada artinya, saya nggak tahu bang tuh artinya. Oh begitu ya. Emang Adam bacanya bagaimana? Selama ini saya bacanya Rabbil firli. Emang belajar sama siapa? Cuma ngikutin imam yang bacanya cepat sekali. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, tuh imam cepat sekali. Dan saya nggak paham, saya kira bacanya Rabbil firli. Salah itu bang. Itu benar Rabbil firli. Nembenya kok. Ya Allah, tuh kasihan kan? Iya kasihan. Ada sesi tanya jawab. Oh iya. Oh ya, waktunya sudah habis. Alhamdulillah, saya lagi batuk-batuk juga ya. Sampai di sini juga dulu, insya Allah ketemu lagi nanti giliran akan datang. Alhamdulillah. Satu, dua, tiga. Para hadirin jamaah ahli pengajian yang insya Allah semuanya salam menghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita bersama manusia yang paling afdal pada hari kiamat di hadapan Allah adalah orang yang paling banyak zikirnya. Oleh karena itu, mari perbanyak berzikir. Di masjid kita berzikir, di rumah, di kantor, sedang berkendaraan, hati kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi ini mendapatkan amalan, barang siapa yang beristighfar Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, wa as'aluhu taubata wal maghfirata min dzambil dzunub. Pagi 10 kali, sore 10 kali. Insya Allah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih lengkapnya silakan barangkali jamaah ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang kami hormati dan Bapak Kiai yang kami muliakan, izinkan kami bertanya menyimak apa yang disampaikan Bapak Kiai tadi, bahwa kita dianjurkan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada surah Al-Munafiqun ayat 9, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah karena harta bendamu dan anak-anakmu dan istrimu lalu engkau melalaikan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingin saya tanyakan, ketika seseorang yang sudah disibukkan dengan urusan duniawi, terkadang orang tersebut lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Kiai? Terus yang kedua, Bapak Kiai tadi menyampaikan bahwa di kalangan orang-orang saat ini untuk beribadah atau sholat kepada Allah, ketika sholat pikirannya kemana-mana, tapi lebih baik sholat pikirannya kemana-mana daripada kemana-mana tanpa sholat. Mohon sarannya Bapak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan dari saudara kita, sahabat kita, Bapak Daryono dari Masjid Komarudin. Jangan sekali-kali harta dan anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah, begitu ya. Terus tanyanya bagaimana biar kita selalu ingat pada Allah ya. Pintar-pintar bagi waktu. Lagi dagang, jam 12 kurang seperempat lohor masuk misalnya, setengah 12 titipin pada anak istri atau istrilah ya, saya mau ke masjid tuh, bapaknya langsung ke masjid, bisa sholat berjamaah.
Jadi bagi-bagi waktu. Anak kalau bisa melalaikan untuk ingat kepada Allah, pinter-pinter. Pak Daryono kan istrinya masih muda. Iya masih muda, baru 1 lah ya. Belum. Punya anak kecil, pinter-pinter ngasuhnya. Ibu, ya ini udah 5:30 tuh. Jadi bagaimana? Saya mau sholat berjamaah ke masjid, tolong rapiin anak ya, ibu jaga baik-baik anak di rumah. Saya pergi ke masjid. Pergilah ke masjid, sholat berjamaah. Itu namanya ingat pada Allah. Jadi bagi-bagi waktu, pinter-pinter ngatur waktu begitu ya. Jadi jangan waktu subuh 4:30 anak mesti diurus. Jam 4:30 baru bangun, ngurusin anak, belum mandi sendiri, mau berjamaah ke masjid kapan? Nggak ada waktu. Jadi harus pinter-pinter ngatur waktu gitu. Nah sekarang kalau kita sholat, itu pertanyaan kedua ya, tapi ingatnya kok kemana-mana. Sholli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Sholatnya di rumah, nggak berjamaah. Allahu Akbar, sholat zuhur. Sholatnya di rumah, pikirannya di mana-mana. Bagaimana untuk menghilangkan yang semacam itu? Ketika sholat, tolong diangan-angan bacaannya. Ini belum sana. Nanti kalau sana lebih apa? Hebat lagi. Bacaannya dulu lah diangan-angan. Bismillahirrahmanirrahim. Diangan-angan bacaannya begitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya. Kalau sudah bisa tingkatkan kita ke atas lagi, artinya diangan-angan. Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Kita angan-angan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah sekarang tadi ada pertanyaan, mana lebih bagus begitu ya? Orang lagi sholat tapi pikirannya kemana-mana begitu, atau orang di mana-mana tapi nggak sholat ya? Gimana ya? Ya nggak bagus semuanya. Yang bagus yang sholat pikirannya ya sholat gitu kan? Iya. Tapi kalau memang tahap pertama ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nanti kan ada peningkatan. Dulu kita kecil, sekarang dewasa kan begitu kan? Ada tingkatan. Jangan sudah sampai umur 50 tahun sholat masih kemana-mana pikiran kita, jangan. Jadi harus ada peningkatan. Lah bagaimana meningkatkannya itu ngaji. Setiap hari Ahad begini hadir di pengajian. Insya Allah bisa gitu ya. Ya, terima kasih. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi ini ketika kita sholat berjamaah yang bacaannya erat misalnya maghrib isya itu, bacaan imam adalah bacaan makmum juga, betul Pak? Bacaan imam adalah bacaannya makmum juga. Iya. Kemudian apa itu makmum itu ketika sholat tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Pertanyaan saya, kapan sebaiknya kita membaca Al-Fatihah atau hanya mengikuti bacaan imam? Kemudian ketika imam membaca surat, sebaiknya makmum mendengarkan, betul Pak? Ya. Apakah yang sering kita sering tahu kan? Ketika imam membaca surat, makmum tidak membaca Al-Fatihah. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pertanyaan kedua, mungkin yang terakhir ya. Dari mana Pak? Bapak nama siapa? Namanya Pak Agus Wong Jowo. Nggih. Sholat paling utama dikerjakan dengan berjamaah. Ya. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Itu bacaan imam adalah bacaan makmum
adalah bacaan Fatihah bagi makmum masbuk. Makmum ada dua, makmum masbuk, makmum yang tertinggal. Ketika datang mau sholat berjamaah, imam sudah walam yakul lahu kufuwan ahad, makmum baru Allahu Akbar, sudah baca bismillahirrahmanirrahim, ikut rukuk, udah ditanggung dengan oleh imam, ditanggung dengan imam. Lah makmum yang kedua namanya makmum muwafiq. Makmum muwafiq adalah makmum yang bisa mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Imam Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang datang Allahu Akbar, kan berarti masih mendapatkan takbiratul ihram imam. Bagi makmum muwafiq, walaupun imam baca Fatihah, muwafiq tidak boleh meninggalkan Fatihah, harus baca Fatihah. Itu muwafiq. Jadi makmum masbuk dan makmum muwafiq, perinciannya itu tadi. Sekarang bagaimana kalau imam lagi baca surah, apakah makmum baca Fatihah gitu ya? Iya. Itu berarti makmumnya makmum muwafiq yang ketemu dengan takbiratul ihramnya imam. Bagi makmum muwafiq, ketika imam baca, ini tadi kan tanya yang jahar kan, yang bacanya keras. Ketika imam lagi baca Fatihah keras, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, makmum cicing. Naon cicing? Meneng, medel, diam. Ketika waladhdallin, kan baca amin, amin. Di situ ada waktu untuk makmum baca Fatihah. Jadi ketika selesai amin, makmum baca Fatihah. Nah, agar Fatihah, nanti dulu, agar bacaan surahnya imam bisa didengar juga oleh makmum dengan baik mendengarkannya, ada jeda berhenti ya, ada berhenti sedikit sebentar. Imam setelah waladhdallin jangan langsung, misalnya waladhdallin amin, langsung bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu samad, jangan, tapi diam dulu. Waladhdallin amin, diam. Ketika diamnya imam itu, makmum gunakan untuk baca Fatihah. Itu caranya begitu. Akhirnya imam bisa ngira-ngira, apa mengira-ngira ya? Ngokur ya, ngokur imam, ini Fatihah makmum sudah selesai, baru baca surahnya. Begitu. Tapi kadang-kadang ya banyak imam yang waladhdallin amin langsung baca surah. Begitu kadang-kadang ya, itu nggak memberi makmum untuk baca Fatihah, walaupun sama sahnya gitu. Cuma lebih baik setelah waladhdallin diam, kasih waktu untuk baca Fatihah bagi makmum. Kalau Fatihah makmum kira-kira sudah selesai, baru imam baca surah. Begitu caranya. Apalagi kalau tarawih ya, enggak. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin. Aminnya juga pendek ya. Biasanya panjang ya. Ini aminnya pendek, waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu samad. Masyaallah. Itu yang diketawakan oleh orang yang terawihnya sedikit. Lo berapa terawihnya? 20 ditambah 3, 23. Lo berapa? 8 ditambah berapa? 3, 11. Bagusan saya, kenapa? Khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu bacaannya bagus. Memang bagus bacaannya, tapi cuma sedikit kan? Begitu caranya Bu ya. Maka nanti siapa saja yang jadi imam tolong ya, khususnya bacaannya jahar, maghrib, isya, subuh itu ya. Setelah waladhdallin amin, diam. Diam. Udah kira-kira baca Fatihah selesai, baru diteruskan surahnya. Jumat sama, Jumat begitu juga. Sholat Jumat jadi imam, iya. Waladhdallin amin, imam diam. Sudah diam kira-kira Fatihah makmum selesai, baca surahnya. Begitu. Ya, terima kasih. Matur nuwun.
Matur nuwun. Jadi ada terakhir dari pertanyaan datang via WA dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, kami sedang berumah tangga. Lalu di rumah tangga kami ada pertengkaran hebat, sehingga saking emosinya suami memulangkan istrinya ke rumah mertua. Lalu setahun kemudian mereka lupa kangen dan ingin menyambung lagi rumah tangganya. Pertanyaannya, apa perlu akan nikah lagi, apa langsung rujuk? Karena ketika kami memulangkan kepada orang tuanya, tidak berniat untuk menceraikannya. Itu Pak Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas pertanyaannya. Iya, mestinya pakai tulisan ya. Ya. Jadi ini Pak Yai, ada jamaah berumah tangga, lalu ada pertengkaran hebat. Si suami saking emosinya mengusir istrinya, dipulangkan ke rumah orang tuanya. Setelah setahun kemudian mereka kangen dan ingin melanjutkan rumah tangganya. Yang menjadi pertanyaan, apa perlu akad nikah lagi, akad dengan balas saksi, apa langsung rujuk saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulangkan saja. Terusnya bagaimana? Aku pada orang tuaku, begitu. Makanya jangan suka di setel tuh lagu. Iya. Ya Allah, kejamian. Teman tidur diusir. Ya Allah. Kedinginan ya. Ada yang diusir Bu ya? Enggak ada, ini bukan ada. Buat orang sini alhamdulillah. Kalau cuma diusir, ya nggak ada akad nikah lagi lah. Kalau cuma ngusir, iya kan? Kan nggak dicerai kan? Udah, kamu mau pulang-pulang lah. Kan nggak dicerai kan? Iya. Kecuali udah dicerai juga baru akan nikah lagi. Kan nikah lagi, ada walinya lagi, ada mas kawinnya lagi, ada saksinya lagi, begitu. Ke KUA lagi. Kalau mau ke KUA silahkan. Kalau enggak ada wali, ada saksi. Mas kawin kan udah cukup, gitu kan? Iya. Jadi enggak. Iya. Kalau baru talak satu kalau sudah talak satu berarti udah cerai, ya harus ada nikah. Iya. Kan udah talak berarti udah cerai. Begitu tuh. Sekarang baru talak satu mesti akan nikah lagi. Lah iya, kalau talak berarti kita cerai. Mau kembali lagi kan harus akan nikah lagi. Iya. Ya, kita berdoa ya. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sayyidil asrar bil akhyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alil adhar wa shambil ahyar adadani amin la yudari. Allahumma ij'alna mauladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa dhair innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Afdalul dzikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.